Bayangkan sebuah zaman ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri megah di Nusantara, dan para raja bijaksana memerintah dengan arif. Di tengah gemerlap kejayaan itu, ada sosok misterius yang bisikan nasihatnya bergema melalui lorong-lorong istana Majapahit. Dia bukan sembarang penasihat, melainkan Sabdo Palon, abdi yang berani mengutarakan kebenaran kepada raja dan berani bertanggung jawab. Namun, siapakah sebenarnya Sabdo Palon ini? Apakah ia hanya mitos? Ataukah ada jejak sejarah yang bisa kita ikuti untuk mengungkap pengaruhnya yang abadi pada budaya Jawa? Dalam video kali ini, kita akan menyelami kedalaman sejarah Jawa, menelusuri jejak Sabdo Palon, dan mengungkap bagaimana ramalan serta ajarannya masih mempengaruhi kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa hingga saat ini. Ikuti kami dalam perjalanan menakjubkan ini, mengurai benang merah sejarah yang telah lama terlupakan. Sabdo Palon, sosok yang misterius dan penuh karisma, adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah spiritual dan politik Jawa. Ia dikenal sebagai penasihat yang beragama Hindu, Buddha, dan sangat dekat dengan Raja Majapahit pada masa itu. Kehadirannya dalam narasi sejarah Jawa seringkali dikaitkan dengan periode transisi penting dari era Majapahit ke era berikutnya. Berikut adalah beberapa ulasan singkat tentang Sabdo Palon. Yang pertama, pertarungan epik dengan Syekh Subahir. Pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir merupakan salah satu momen paling dramatis dalam sejarah mistis Jawa. Selama 40 hari 40 malam, kedua tokoh ini bertarung dalam sebuah pertempuran gaib yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik tetapi juga ilmu spiritual tingkat tinggi. Pertarungan ini berakhir imbang, menandakan bahwa tidak ada yang lebih unggul antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir. Hasil dari pertarungan ini adalah perjanjian legendaris yang masih dipercayai oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, yang mengatur koeksistensi damai antara berbagai kepercayaan di tanah Jawa. Kedua, Serat Dharma Gandul dan Sumpah Sabdo Palon. Serat Dharma Gandul, yang ditulis oleh Ki Kalamwadi, adalah sumber literatur yang mengabadikan kisah Sabdo Palon. Dalam serat ini, Sabdo Palon bersumpah akan kembali setelah 500 tahun, sebuah periode yang dipercaya sebagai masa ketika korupsi merajalela dan bencana melanda. Sumpah ini mencerminkan keinginan untuk mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa, yang banyak dipandang sebagai era keemasan spiritualitas dan kebudayaan di pulau tersebut. Sumpah Sabdo Palon juga diinterpretasikan sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan kehilangan identitas budaya, serta harapan untuk kebangkitan kembali nilai-nilai tradisional Jawa. Ketiga, pengaruh Sabdo Palon terhadap budaya Jawa. Sabdo Palon tidak hanya dikenal sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol kearifan lokal yang mendalam. Pengaruhnya terhadap budaya Jawa terlihat dalam banyak aspek, mulai dari seni, sastra, hingga praktik spiritual. Ia sering dianggap sebagai sosok yang mengawal nilai-nilai luhur Jawa, menjaga kestabilan spiritual dan moral masyarakat di tengah perubahan zaman. Kesimpulannya, kisah Sabdo Palon adalah bagian dari tapestri sejarah Jawa yang kaya, menggambarkan perjuangan antara kekuatan lama dan baru, serta upaya untuk mempertahankan identitas budaya di tengah gelombang perubahan. Sosoknya yang legendaris terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, menjadi inspirasi bagi generasi saat ini untuk menghargai dan memelihara warisan budaya mereka. Nama Sabdo Palon dalam konteks budaya Jawa tidak hanya merupakan gabungan dua kata, tetapi juga mengandung filosofi yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Jawa. Berikut adalah beberapa ulasan singkat tentang makna nama Sabdo Palon. Yang pertama, Sabdo, suara kebijaksanaan. Kata Sabdo atau Sabda dalam bahasa Jawa berarti suara atau perkataan. Ini bukan sekadar suara biasa, tetapi suara yang membawa masukan, nasihat, dan ajaran yang bermakna. Dalam konteks kebudayaan Jawa, Sabdo dianggap sebagai perkataan yang memiliki kekuatan, karena dipercaya bahwa kata-kata yang diucapkan dapat mempengaruhi realitas dan nasib seseorang.
Kedua, Palon, pengunci kebenaran. Palon berarti pengunci atau pengancing kebenaran yang bergema di alam semesta. Ini menunjukkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang lepas dan bebas, tetapi sesuatu yang harus dikunci atau dijaga agar tetap murni dan tidak tercemar. Palon juga menggambarkan kebenaran sebagai sesuatu yang abadi dan universal, yang resonansinya dapat dirasakan di seluruh alam semesta. Ketiga, gabungan Sabdo Palon, abdi pembawa kebenaran. Ketika kedua kata tersebut digabungkan menjadi Sabdo Palon, maknanya menjadi lebih kuat dan simbolis. Sabdo Palon mengartikan seorang abdi atau pelayan yang tidak hanya memberikan nasihat kepada raja, tetapi juga berani mengutarakan kebenaran dan bertanggung jawab atas perkataannya. Ini mencerminkan peran penting seorang penasihat kerajaan yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menjaga kebenaran dan keadilan. Keempat, simbolisme dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, nama Sabdo Palon seringkali dihubungkan dengan konsep tanggung jawab dan keberanian dalam menyampaikan kebenaran, bahkan di hadapan otoritas tertinggi seperti raja. Nama ini juga mengingatkan pada pentingnya kebijaksanaan dan kearifan dalam memberikan nasihat dan membuat keputusan. Kelima, Sabdo Palon dan spiritualitas Jawa. Sabdo Palon tidak hanya terkait dengan aspek politik dan sosial, tetapi juga dengan spiritualitas Jawa. Sebagai sosok yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, Sabdo Palon dihormati sebagai pembawa pesan-pesan spiritual yang mendalam dan sebagai penjaga nilai-nilai luhur Jawa. Dengan demikian, nama Sabdo Palon bukan hanya identitas seorang tokoh legendaris, tetapi juga representasi dari prinsip-prinsip yang dihargai dalam masyarakat Jawa, kebijaksanaan, kebenaran, dan tanggung jawab moral. Serat Jangka Jayabaya adalah salah satu karya sastra Jawa yang paling misterius dan memikat, ditulis oleh pujangga terkenal, Ranggawarsita. Serat ini mengandung ramalan-ramalan yang telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Jawa dan terus mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan masyarakat hingga hari ini. Berikut beberapa ulasan singkat tentang Serat Jangka Jayabaya dan ramalan Sabdo Palon. Yang pertama, konteks historis Serat Jangka Jayabaya. Serat ini berakar pada masa ketika Jawa mengalami perubahan besar, dari runtuhnya Majapahit hingga munculnya pengaruh Islam. Ranggawarsita melalui serat ini mencoba menjembatani masa lalu Hindu-Buddha dengan masa depan yang didominasi oleh Islam. Yang kedua, ramalan Sabdo Palon. Dalam serat, Sabdo Palon meramalkan bahwa setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit akan ada perubahan besar di tanah Jawa. Ramalan ini sering diinterpretasikan sebagai kehancuran Islam, tetapi banyak yang memahami ini sebagai simbolisasi dari perubahan sosial dan keagamaan, bukan secara harfiah. Yang ketiga, maksud penulisan serat. Meskipun ramalan tersebut tampak kontroversial, banyak ahli yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari Serat Jangka Jayabaya adalah untuk memfasilitasi proses penerimaan ajaran Islam di Jawa. Serat ini menggunakan simbolisme dan metafora untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya adaptasi dan penerimaan terhadap perubahan zaman. Yang keempat, tanda-tanda alam dan sosial. Sabdo Palon juga meramalkan tanda-tanda alam dan sosial yang akan muncul, yang banyak ditafsirkan sebagai peringatan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ramalan ini mencakup fenomena alam seperti bencana dan juga perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Yang kelima, pengaruh terhadap budaya Jawa. Serat Jangka Jayabaya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya Jawa, terutama dalam hal kepercayaan dan filosofi. Konsep seperti Ratu Adil dan harapan akan munculnya pemimpin adil yang akan membawa kesejahteraan menjadi bagian dari harapan kolektif masyarakat Jawa. Dan yang keenam, relevansi sastra dan sejarah. Serat Jangka Jayabaya tidak hanya penting secara historis tetapi juga sastra, karena menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan nasionalisme.
Karya ini terus dipelajari dan dianalisis untuk memahami lebih dalam tentang identitas Jawa dan bagaimana masa lalu mempengaruhi masa kini dan masa depan. Kesimpulannya, Serat Jangka Jayabaya dan Ramalan Sabdo Palon tetap menjadi topik yang menarik dan relevan, mencerminkan bagaimana sejarah dan mitos dapat berbaur dan mempengaruhi pandangan dunia suatu masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, Sabdo Palon mendapat penghormatan yang tinggi, terutama di kalangan umat Hindu dan penghayat kejawen. Penghormatan ini tidak hanya berdasarkan peran historisnya sebagai penasihat spiritual, tetapi juga karena ia dianggap sebagai pembawa pesan-pesan kearifan yang mendalam dan penjaga nilai-nilai luhur Jawa. Berikut adalah ulasan singkat mengenai tentang penghormatan dan misteri identitas Sabdo Palon dan Naya Genggong. Yang pertama, penghormatan dalam tradisi Hindu dan kejawen. Di kalangan umat Hindu di Jawa, Sabdo Palon dihormati sebagai sosok yang memiliki kekuatan spiritual dan dianggap sebagai penuntun spiritual bagi kerajaan. Dalam aliran kejawen, yang merupakan sistem kepercayaan tradisional Jawa, Sabdo Palon dianggap sebagai simbol perlawanan dan harapan, serta sebagai penjaga tradisi dan budaya Jawa. Kedua, hubungan dengan Naya Genggong. Naya Genggong seringkali disandingkan dengan Sabdo Palon sebagai tokoh yang juga memiliki peran penting sebagai penasehat Brawijaya V. Keduanya dianggap sebagai punakawan atau abdi setia yang terlibat dalam dialog penting dengan para wali songo yang dimotori oleh Sunan Kalijaga. Ketiga, perdebatan identitas. Terdapat perdebatan mengenai apakah Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah dua entitas yang berbeda atau representasi dari dua aspek yang berbeda dari satu tokoh yang sama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa keduanya mungkin merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh, mencerminkan dualitas dalam peran spiritual dan politik di Kerajaan Majapahit. Keempat, simbolisme dan filosofi. Sabdo Palon dan Naya Genggong tidak hanya dihormati karena peran historis mereka, tetapi juga karena mereka menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan harapan untuk kebangkitan nilai-nilai tradisional. Mereka juga dianggap sebagai penjaga kestabilan spiritual dan moral masyarakat Jawa di tengah perubahan zaman. Kesimpulannya, kisah Sabdo Palon dan Naya Genggong tetap menjadi topik yang menarik dan relevan, mencerminkan bagaimana sejarah dan mitos dapat berbaur dan mempengaruhi pandangan dunia suatu masyarakat. Penghormatan terhadap keduanya dan perdebatan tentang identitas mereka menunjukkan kedalaman dan kompleksitas tradisi spiritual dan budaya Jawa yang terus dipelihara hingga hari ini. Dengan demikian, Sabdo Palon dan Naya Genggong tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa, dihormati tidak hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai pembawa pesan-pesan spiritual yang mendalam dan sebagai penjaga nilai-nilai luhur Jawa. Dan begitulah, kita telah menelusuri lorong waktu untuk mengungkap kisah Sabdo Palon, sosok yang namanya terukir dalam sejarah Jawa sebagai penasihat, pejuang, dan pembawa ramalan. Dari pertarungan epik yang mengubah jalannya sejarah hingga ramalan yang masih bergema hingga hari ini, Sabdo Palon telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Jawa. Kita mungkin tidak pernah tahu dengan pasti apakah Sabdo Palon adalah tokoh nyata atau mitos yang diangkat menjadi legenda. Namun pesan dan nilai yang ia bawa tetap relevan sebagai panduan bagi kita semua. Dalam setiap bisikan angin, dalam setiap gerak tari, dan dalam setiap kata bijak, semangat Sabdo Palon terus hidup, mengingatkan kita pada kearifan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Sabdo Palon dan menjadikannya inspirasi untuk memelihara nilai-nilai luhur yang kita miliki. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menggali kekayaan sejarah dan budaya Nusantara.